المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atas lantunan dalam Quran akan diajarkan. Semoga menjadi keberkahan pada acara malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari takmir masjid barokah yaitu Bapak Ramadan Pak tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Salahuddin Sirizar LCMA dan kemudian Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Barokah dan Taklek Akbar pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya tidak mau untuk ngasih sambutan karena kalau yang sudah-sudah seperti dulu itu tidak ada sambutan dari ketua takmir, cuma sekali-sekali mawon. Tapi semenjak ketua sesi dakwah niki dipegang oleh
yang muda-muda. Ustadz Zian ini memaksa untuk ya kersane benten Mas kalih kajian hari Rabu biasanya, jadi ada sambutan. Sambutannya nopo nih Jadi Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Barangkali ada yang datang bukan dari Masjid Barokah, dari tempat lain, selamat datang di masjid kami. Dan kepada panjenengan semua, monggo silahkan dinikmati hidangan atau snack yang ada, mohon dimaklumi apa adanya. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar bersama-sama. Bapak Ibu, jadi pada malam hari ini Rabu keempat, ternyata tidak terasa sudah masuk Rabu keempat. Yang saya kira masih Rabu ketiga, ternyata ini sudah Rabu keempat, dan Rabu depan itu masih Rabu kelima. Jadi kita upayakan, kita ajekkan, kita rutinkan tabligh akbar di Masjid Barokah ini setiap Rabu keempat. Jadi monggo silakan dibantu juga ketok tular ya Bapak Ibu. Kita bareng-bareng kersane Masjid Barokah tambah makmur, tambah gayeng, tambah guyub, tambah ngerboko. Dan kemudian juga di Masjid Barokah ini sedang berlangsung amal soleh, mbok menawi panjenengan mau ikut, yaitu ada pembebasan tanah di sebelah utara masjid yang kebutuhan dananya itu 85.500.000 rupiah, dan sekarang sudah masuk di angka yang sudah masuk ke kami sekitar 31 juta. Lah monggo masih ada kesempatan bisa ikut berkontribusi dalam amal soleh ini. Ngoten mawon Bapak Ibu, pun boten lajeng matur kata-kata. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menambah keimanan kita, menambah wawasan kita, dan menjadi muslim yang lebih baik dari sebelumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Febri Wahid Ramadan, dan acara selanjutnya yaitu acara ini yang akan diisi oleh Al-Ustaz Solahuddin Sirizal LCMA sebagai Direktur Pesantren Imam Syuhada Purwakarta Sukoharjo. Waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah khassahum min ibadih wa asma'ahum ladhidha khitabih wa waffaqahum lil muhafadzati ala salati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari
Kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya sudah yakin 100% bahwa nikmat yang paling besar untuk urusan dunia dan akhirat kita ini ya nikmat iman ini, nikmat Islam ini. Karena dengan nikmat ini insya Allah kita bisa hidup bahagia sampai di akhirat nanti selamanya. Dan tanpa nikmat ini semua manusia pasti nanti ujung-ujungnya menderita, mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita jaga nikmat yang paling besar ini, jangan sampai pernah lepas dari kita. Jangan sampai lepas dari keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata sampai malam hari ini, sampai detik ini, ternyata kita juga masih diberi oleh Allah nikmat yang paling besar untuk dunia kita, yaitu nikmat sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di masjid ini untuk pengajian seperti ini, berarti kita insya Allah hitungannya itu ya sehat. Rakitan ketika berangkat itu ya rada keju-keju sithik nih, rada pilek-pilek sithik, tapi bisa datang ke masjid ini insya Allah kita terhitung masih sehat. Dan ini benar-benar wajib kita syukuri, karena banyak orang yang kurang mensyukuri nikmat sehat ini, sehingga para ulama bahkan punya nasihat, as-sehatu tajun likulil as-sehat. Kesehatan itu adalah mahkotanya orang-orang yang sehat. La yaraha illal mardho, tapi tidak memahaminya, tidak melihatnya kecuali mereka yang sudah sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, mata kita normal, telinga kita normal, mulut kita bisa berbicara normal. Rumangsane ya biasa wae kan ben yo ngene iki. Tapi begitu nikmat melihat ini hilang, atau nikmat mendengar kita hilang, kita tidak bisa berbicara lagi, baru tahu betapa nikmatnya punya indera yang sempurna seperti itu. Kita bisa melangkah ke sini jalan kaki dengan normal, itu ya rumangsane kademen ya sing ngene iki. Tapi ketika sudah tidak bisa berjalan lagi, baru tahu nikmatnya bisa berjalan. Itu belum masalah jantung paru-paru kita. Jantung kita saat ini sehat, itu ya rumangsane ya biasa kademen ngene iki. Betina ya urip ngene iki. Tapi begitu jantung kita sudah mulai bermasalah, paru-paru kita bermasalah, kita baru tahu nikmatnya punya jantung yang sehat. Bahkan banyak orang yang untuk sehat itu sampai ke Eropa menghabiskan miliaran, tanah ladangnya dijual semuanya hanya untuk sehat. Dan sekarang kita ternyata memilikinya. Nah, maka benar-benar mari kita syukuri nikmat ini, yaitu dengan cara memaksimalkan kesempatan ini ketika kita dalam keadaan sehat seperti ini, untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya yakin jamaah di masjid ini sudah terbiasa ikut pengajian. Tidak hanya di masjid ini, mungkin juga di masjid yang lainnya. Ada yang sudah mungkin puluhan kali, ada yang mungkin sudah ratusan kali ikut pengajian, bahkan mungkin ada yang sudah ribuan kali ikut pengajian itu. Maka mungkin yang sudah ratusan ribuan kali itu, kalau saya menyampaikan ayat, ya paling kaya dhisik tahu, atau menyampaikan hadis wis tahu. Karena apa? Ya memang
Ayatnya ya itu dan hadisnya ya itu. Tapi meskipun mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah terbiasa pengajian, sudah ribuan kali ikut pengajian, mungkin ayatnya sudah pernah dibacakan, hadisnya pernah dibacakan, saya teringat surah Az-Zariyat ayat 55. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir, dan teruslah kalian memberi peringatan. Fa inna dzikra, karena peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan selalu memberi manfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi meskipun ayatnya ya guru diulang-ulang, hadisnya juga hanya diulang-ulang, pernah baca, pernah dengar, tapi insya Allah tetap memberikan manfaat kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, saya lupa ngetik panitia. Sebenarnya saya sudah siapkan slide-nya itu, kalau ditampilkan ayatnya, hadisnya itu enak dibaca sebenarnya, tapi lupa menyampaikan karena kadang-kadang masjid juga sudah ada itu. Saya lupa. Insya Allah kalau suatu saat kesini lagi nanti ada slide-nya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tema malam hari ini sudah ada apa ya namanya, flyernya ya. Itu menjadi muslim kafah. Ini tema kita malam hari ini. Sebenarnya muslim kafah itu bukan istilah yang saya buat, tapi muslim kafah itu sebenarnya istilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba mengkaji ayat surah Al-Baqarah ayat 208. Nanti yang punya HP juga bisa, punya aplikasi Al-Quran, bisa dibaca surah Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini dibuka dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita umat Islam tahu bahwa Al-Quran ini tidak hanya kitab petunjuk bagi kita orang Islam, tidak hanya menjadi kitab petunjuk bagi kita orang yang beriman, tapi Al-Quran ini merupakan kitab petunjuk dari Allah untuk seluruh umat manusia. Maka banyak ayat-ayat itu dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, karena memang ayat ini petunjuk bagi manusia. Siapapun yang mengikutinya pasti akan mendapatkan petunjuk, akan lurus hidupnya. Maka Islam rahmatan lil alamin itu artinya siapapun orangnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun marganya, atau apapun warga kenegaraannya, kalau dia mengikuti Islam, mengikuti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah artinya Islam itu rahmatan lil alamin. Siapapun manusia yang mengikutinya pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tapi ternyata di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ini Allah memulainya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini khusus bagi kita yang sudah beriman. Karena ada ayat-ayat yang umum ditujukan kepada seluruh manusia, tapi ada ayat-ayat yang dikhususkan bagi kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk ayat yang Allah khususkan bagi kita yang sudah beriman. Kita lanjutkan. Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu.
Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini fi'il amr yang artinya masuklah kalian semua. Kalau para ulama usul fikih membuat satu kaidah, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Apa hukumnya sholat? Wajib. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Apa hukumnya mengeluarkan zakat? Wajib. Udkhulu, masuklah kalian. Ini berarti ada perintah. Maka ini berarti juga hukumnya wajib. Apa perintahnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Apa itu maksud dari fis-silmi? As-silmu. Udkhulu fis-silmi. Ma makna as-silmu? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada rahasia sebenarnya, hikmah. Mengapa agama yang Allah pilihkan untuk kita ini dinamakan Islam? Allah berfirman, innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu hanya satu, yaitu agama Islam. Jadi agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu ya agama Islam. Dan satu-satunya agama yang diridhai hanya Islam saja, enggak ada agama yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama kok selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi agama seluruh nabi, rasul itu Islam. Agamanya Nabi Ibrahim, Islam. Agamanya Nabi Musa, Islam. Agamanya Nabi Isa alaihissalam, ya Islam. Karena agama yang diterima Allah hanya satu, yaitu al-Islam. Ternyata apa hikmah dari penamaan al-Islam? Ternyata kata al-Islam itu memiliki banyak makna. Salah satunya apa? Taat, tunduk, patuh, al-istislam. Jadi orang Islam itu orang yang selalu taat, selalu tunduk, selalu patuh dengan aturan-aturan Allah. Islam juga punya ini mana ini asilmu ini at-ta'ah. Asilmu ini punya makna at-ta'ah, taat. Kalau di dalam Kemenak, terjemahan Kemenak itu udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini. Tapi kalau kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata ada dua riwayat mana asilmu itu. Yang pertama riwayat dari Mujahid dan Tawus dan juga Adh-Dhahhak, Ikrimah, Qatadah, termasuk Ibnu Abbas. Makna dari asilmu dalam ayat 208 surah Al-Baqarah itu artinya al-Islam. Udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini. Tapi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat yang kedua dari Abul Aliyah, Adh-Dhahhak juga, Ibnu Abbas juga, Ar-Rabi' Ibn Anas menyebutkan udkhulu fis-silmi, asilmu dalam ayat itu artinya at-ta'ah, ketaatan. Jadi udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam ketaatan ini. Itu diantara makna al-Islam. Karena makna al-Islam yang lain itu as-salam. Islam itu dinus salam, agama perdamaian yang menebarkan kedamaian. Juga mempunyai makna as-salim, yang bersih. Jadi orang Islam itu orang yang bersih, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih ucapannya, bersih perbuatannya. Itu makna dari al-Islam. Bahkan di antara makna al-Islam itu adalah as-salamah, selamat.
maka orang Islam itu orang yang selamat dunia akhirat insya Allah. Maka non muslim itu kadang-kadang nggak mau disebut kafir. Aku jangan disebut kafir, sebut saja non muslim. Ya mau disebut kafir. Padahal kata kafaro yakfuru itu, kafaro yakfuru artinya apa? Menutup. Maka orang kafir itu orang yang menutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam majelis itu doanya penutup majelis disebut doa kafaratul, doa pengkafiran majelis ya. Doa kafaratul majelis artinya penutupan majelis. Kata kafarah itu memang menutup. Kafaratul majelis, doa untuk menutup majelis. Itu makna dari kafir. Maka orang yang menutup hatinya dari hidayah Allah, maka dalam agama kita disebut kafir. Bahkan ada surah yang khusus menyebut tentang orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun itu. Mereka maunya disebut non muslim. Jane ya gur padha wae. Islam selamat. Kalau non kan tidak. Non muslim orang yang tidak akan selamat dunia dan akhirat. Ya padha wae jane. Jadi Islam itu kan selamat. Non muslim orang yang tidak selamat dunia apalagi di akhiratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, lah di dalam ayat ini tadi udkhulu fis silmi ada makna masuklah ke dalam agama Islam, ada makna yang lain masuklah dalam ketaatan ini kafatan, muslim kafah. Kafatan itu ya basa Jawa jane. Kabeh dari A sampai Z. Jadi masuklah kalian ke dalam agama ini, masuklah kalian ke dalam ketaatan ini secara menyeluruh dari A sampai Z. Jadi taat itu tidak milih-milih. A, B, C, D. Oh ini enak ini, saya tak ikut. Ini wah ini bahaya ini. Jadi ini ada ayat sing bahaya. Ayatnya jadi wocok bahaya. Nggak ada ayat bahaya itu, nggak ada. Semua ayat Al-Quran itu kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cara penyampaiannya benar, insya Allah akan membawa kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi kafah tadi jami'an, semuanya secara menyeluruh dari A sampai Z. Kalau kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, kebanyakan ayat Al-Quran itu sebenarnya tidak ada asbabun nuzulnya. Karena memang ayat itu turun untuk memberikan petunjuk, kita petunjuk. Tanpa ada peristiwa yang mendahului atau yang datang sebelumnya itu tidak harus ada peristiwa. Karena Islam itu datang berangsur-angsur kepada Rasulullah, tapi kadang-kadang ada peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat. Nah, ini peristiwa yang ada yang menyebabkan turunnya ayat itu tidak sebagian besar. Sebagian besar ayatnya turun tanpa asbabun nuzul. Tapi surah Al-Baqarah ayat 208 ini termasuk ayat yang ada sababun nuzulnya. Ada peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat. Jadi termasuk ayat yang ada sababun nuzulnya, sebab turunnya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa za'ama Ikrimah mengatakan kira-kira begitu, annaha nuzilat fi nafarin mimman aslama minal yahudi wa ghairihim. Ayat itu turun kepada sekelompok orang yang masuk Islam dari golongan Yahudi dan yang lainnya. Jadi ada sekelompok orang Yahudi waktu itu mendatangi Rasul berbondong-bondong ka Abdullah ibn Salam. Contohnya Abdullah bin Salam, Tha'labah, Asad bin Ubaid, wa ta'ifatun dan yang lainnya. Jadi disebutkan ada beberapa yang disebutkan namanya. Jadi serombongan sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasul untuk apa? Ista'dzanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu
masuk Islam. Aslama, mimman aslama. Mereka masuk Islam. Jadi rombongan orang Yahudi ini mendatangi Rasul untuk apa? Menyatakan keislamannya. Tapi, ini ada tapinya. Yang menjadikan ayat turun ini ada tapinya ini. Tapi istadzanu Rasulullah. Mereka orang-orang Yahudi setelah masuk Islam minta izin kepada Rasul. Fi ayyusbitu, untuk bisa tetap beribadah di hari Sabat. Karena orang Yahudi itu punya ibadah di hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu dalam agama Yahudi itu hari khusus beribadah. Hari itu tidak boleh bekerja, khusus untuk beribadah. Itu disebut hari Sabat. Dalam ayat bahkan diceritakan itu tentang hari Sabat itu. Yang mereka ternyata melanggar aturan Allah, maka kunu kuradatan khasiin itu ya. Jadilah kalian kera itu ya, karena yang melanggar aturan Allah itu. Lah mereka masuk Islam, tapi minta izin, mbok yo aku jek iso ngibadah di hari Sabat. Ibadah agama sebelumnya. Wa ayyuqimu bit-taurati lailan, dan mereka juga ingin bisa menerapkan, melaksanakan kitab Taurat di malam hari. Esok teko sore pakai Al-Quran, tapi malam harinya jek nganggo Taurat. Itu izin. Rasul, boleh nggak Rasul? Pokoknya aku nanti hari Sabtu jek ibadah seperti agama sebelumnya, dan kalau malam hari nanti saya mempraktekkan kitab Taurat. Pagi, siang, sore Quran, bengine nganggo Taurat. Fa'amarahumullah biiqamati syairil Islam wal istighali bima ama'adah. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menegakkan syiar Islam dan menyibukkan hanya dengan syiar Islam itu, tidak dengan yang lainnya. Maka turunlah ayat itu, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam ketaatan ini, di dalam agama Islam ini kafah, secara menyeluruh. Jangan esok awan sore pakai Quran, begini kitab Taurat. Hari Senin sampai hari Jumat pakai Al-Quran, tapi hari Sabtunya pakai Taurat, beribadah di hari Sabat. Ini namanya compar campur, corak carut ini. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini ternyata ya sesuai dengan zaman kita ini. Zaman kita itu sering disebut zaman oplosan. Jadi ini nek ora dioplos itu ora top itu ya. Dioplos. Nek dioplos itu jadi top markotop. Maka agama pun ingin dioplos. Maka bahkan di dalam apa itu kelompok umat Islam itu ada kelompok yang kita sebut liberalis itu. Mereka itu memiliki pemahaman yang melenceng sebenarnya dari ajaran agama yang benar. Jadi bahkan mereka itu kitabnya itu FLA namanya, fikih lintas agama. Jadi jari ini naik agama itu dicaruk, kitab Quran, Injil, Taurat dicaruk jadi satu, nanti top markotop itu. Jadi kalau digabung itu jadi top. Tapi kalau kursi cita orang top itu orang dicampur itu orang top. Tapi kalau dioplos jadi top. Memahami seperti itu. Maka fikihnya fikih lintas agama. Ingin menyatukan tiga agama jadi satu lah, itu jadi top. Nek guru Islam tok ora top itu. Nek dioplos jadi top. Lah ini kita ya bagus-bagus saja, tapi ini sebenarnya sangat menyesatkan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya saudara sing ngono kuwi pemahamane, gampangane ngeten mawon iki mumpung pas niki. Ada satu gelas air putih. Mohon maaf. Seger. Kira-kira kalau satu gelas ini bapak-bapak ibu-ibu diambilkan satu sendok teh sajalah yang kecil itu ya dari WC kita itu rada kuning-kuning sithik dicampur di sini, jenengan masih berani minum lagi? Gila nih kan gitu. Bagi kita umat Islam, Islam itu agama yang bersih.
Kalau dicampur dengan yang lain jadi kotor. Tapi bagi yang kotor mau dicampur bersih, oke saja yang kotor kok. Tapi yang bersih dicampur kotor jadi kotor dong. Maka yang tidak mau dicampur akhirnya diklaim kamu itu Islamnya kok Islam radikal kamu itu. Islamnya itu Islam eksklusif. Jadi Islam ini mbok sing inklusif ngono ya. Engko nek Jumat ikut Jumatan, Ahad nanti ikut gereja, ya kan inklusif itu. Toleransinya itu campur-campur. Lah ini jarene ngono kuwi. Nauzubillahi min dzalik. Maka jelas lakum dinukum waliyadin. Ini ayatnya begini. Jadi orang Yahudi masuk Islam masih ingin melaksanakan kitab Taurat, maka perintahnya datang, masuklah ke dalam ketaatan ini secara penuh. Jangan separuh-separuh. Yang cocok dengan hawa nafsunya ikut, yang tidak cocok dibuang. Lah ini namanya bukan muslim yang kafah. Muslim kafah itu harus ikut semuanya dari A sampai Z. Itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kita lanjutkan ayatnya. Dengan yang buka aplikasinya, saya tidak sempat memunculkan di slide saya karena tidak ada slide-nya. Maka dibaca sendiri. Lanjutannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah tadi. Masuklah ke dalam agama ini, ketaatan ini secara kafah, menyeluruh dari A sampai Z, semuanya harus ditaati. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setelah ada perintah untuk menjadi muslim kafah, Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah setan. Apa hubungannya antara perintah menjadi muslim kafah dengan larangan mengikuti langkah setan? Ini sangat berkaitan. Di mana kaitannya? Para ulama menjelaskan penghalang utama, penghambat utama seorang muslim tidak bisa kafah di dalam berislam itu ya setan ini. Jadi penghambat untuk menjadi muslim kafah yang paling besar, penghambat musuh terbesar kita untuk menjadi muslim kafah itu setan. Maka jadilah kamu muslim yang kafah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, kita tidak akan mampu menjadi muslim kafah. Maka ditutup dengan firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang jelas bagi kalian. Berarti musuh terbesar kita ini siapa bapak-bapak ibu-ibu? Setan. Ini jelas, jangan ikuti langkah-langkah setan karena itu adalah musuhmu yang paling jelas. Musuh kita yang paling berat untuk dihadapi ya setan ini. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian berbahagia, sekarang saya ingin bertanya, lalu siapa itu setan? Ini harus tahu kan musuh kita. Musuh kita kan setan. Kita harus tahu siapa itu setan. Siapa itu Bu? Setan itu Bu. Ya sekarang saya bantu aja. Allah, berapa jenis makhluk Allah yang berakal? Berapa jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan akal? Yang punya akal loh. Berapa jenis? 1. Manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Jadi berapa jenis makhluk Allah yang berakal? 1 yang diciptakan dari tanah namanya manusia. Yang kedua surah Ar-Rahman ayat 15 contohnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan Allah telah menciptakan jin dari api yang menyala. Berarti jin itu punya akal juga punya hawa nafsu, diciptakan oleh Allah dari api yang menyala. Itu golongan jin. Ada makhluk yang ketiga di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, Rasul bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan oleh Allah min nurin, dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar.
sementara jin dari api yang menyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Nabi Adam diciptakan seperti yang disifatkan kepada kalian, yaitu dari saripati tanah. Kalau dari tanah manusia, kalau dari cahaya malaikat, kalau dari api jin. Sekarang saya tanya lagi, setan itu siapa? Kalau diciptakan dari api, ya jin. Diciptakan tanah, manusia. Dari cahaya malaikat. Lah sekarang setan, siapa itu setan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, untuk menjawab siapa itu setan, jenengan bisa membaca surah Al-An'am ayat 112. Sayangnya tidak bisa langsung saya tampilkan ini. Ini di sini slide-nya ada. Surah Al-An'am 112. Yang punya aplikasinya bisa dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi utusan Allah itu aduan. Semua nabi, semua rasul Allah itu pasti punya musuh. Enggak ada nabi yang enggak punya musuh. Nabi Ibrahim ada Namrud, Raja Namrud. Nabi Musa ada Raja Fir'aun. Nabi Muhammad ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Ada, musuhnya ada. Lah, siapa musuhnya para nabi itu siapa? Aduwan. Disebutkan dalam ayat itu syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Al-An'am 112. Berarti ternyata setan itu ada yang dari jenis manusia, setan itu ada yang dari jenis jin. Surah Al-An'am ayat 112 ini bercerita tentang setan yang paling kuat melawan, memerangi umat Islam. Itu setan dari jenis al-insi dulu, baru wal jinni. Jadi yang memerangi manusia, yang melawan kita, itu yang paling kuat. Setan yang melawan kita, memerangi kita, itu setan dari manusia, baru setan dari jin. Itu yang memerangi, bahkan secara fisik melawan kita. Maka ada perang Badar, ada perang Uhud, itu kan melawan setan-setan yang sedang ingin menghancurkan umat Islam. Warual jinni, dan jin. Tapi kalau masalah menggoda, membisik-bisikkan di dalam hati, itu yang nomor satu hebatnya, itu setan dari jenis jin. Jenengan sudah hafal surahnya semuanya. Surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menggoda di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, itu tadi dari golongan jin dan juga ada golongan manusia. Nek masalah bisik-bisik sing paling hebat dari golongan jin. Tapi manusia sing jadi setan ya enek. Bro, yuk apa itu ngombe yuk tak gratisi. Nah, itu bisikan setan itu. Yuk golek selingkuhan yuk. Nah, itu udah setan itu. Lah mbok koncone dhewe to itu. Itu kalau ngajaknya maksiat itu berarti setan. Setan kamu kan gitu. Jadi kalau nanti ada orang ngajak maksiat itu, setan kamu kan itu. Itu karena setan itu bisa jadi jenis manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan tadi, yang lebih berat di dalam melawan kita, itu lebih berat untuk kita hadapi sebenarnya setan dari jenis manusia. Karena kalau setan dari jenis jin, itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya tambahkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ini. Rasul bersabda, ini saya bacakan saja. Idza nudiya lis-salati adbar syaitan. Apabila dikumandangkan azan, masjid kita ini muadzinnya sudah mulai mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adbar syaitan, maka setan lari tunggang langgang, lahu durat,
terkentut-kentut. Durat itu kentut. Jadi kalau mendengar azan, setan dari jenis jin itu lari terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai dia tidak mendengar azan itu. Lari sejauh mungkin sampai tidak mendengar azan itu. Itu setan dari golongan jin. Jadi kerungu azan itu langsung lari sampai dia tidak dengar. Ini enak menungso jarine nek ngrungokke azan itu kupingnya panas. Itu berarti ya koncone gitu berarti. Koncone setan dari jenis jin tadi. Lah nek campur sari kuwi itu sound system horok itu, sound horoknya itu neng cedhek telinga itu mah dirungokke ngene iki ya. Tapi nek azan kok tak panas kupingnya. Kan gitu toh. Itu kenapa? Ya karena koncone mau berarti. Nek setan dari golongan jin, nek krungu azan sifat lah tunggang langgang sampai tidak mendengar azan. Tapi ingat, fa idza qudiyat ta'dzinu aqbala. Tapi kalau azannya sudah selesai, dia kembali. Hatta idza fuwiba bis salat, sampai diiqamati akbaro, diiqamati melayu meneh. Tunggang langgang lagi sampai tidak mendengar. Hatta idza qudiyat tatbibu aqbala, tapi nek iqamati rampung nyedak meneh. Yang masjid meneh. Kira-kira begitu. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi, sehingga dia ingin mengganggu seseorang dengan dirinya. Yaqulu lahu udhkur kadza wa dhkur kadza. Setan dari jin tadi akan membisikkan, ingatlah ini, ingatlah itu. Lima lam yakun yadhkuru min qablu, padahal dia sebelumnya itu tidak ingat. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla, sehingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Ibu-ibu pun nate ketika sholat Allahu Akbar. Iki mau rakaat keempat atau rakaat ketiga pun nate? Dereng nate wis elok tenan iki. Nek tahu ngoten niku elok tenan. Tapi kalau sudah pernah ngoten niku, iki mau janjane rakaat pertama, rakaat keempat atau ketiga ya, itu di sini disebutkan. Setan itu kalau orang sudah sholat itu mengganggu, membahayakan. Ingat ini, ingat itu. Kadang-kadang malah ibu-ibu, mbak-mbak itu sok kuncinya itu hilang. Saya engko nek salat rak ketemu. Begitu salat Allahu Akbar, oh iya dia neng dua lemari, mari kau nang. Setan ini. Nek salat itu yang kemarin, yang tadinya enggak ingat, jadi ingat kabeh. Allahu Akbar, ingat kabeh. Itu godaan setan ngoten niku. Sehingga kita enggak tahu suwes berapa rakaat. Mendingan mau Allahu Akbar. Ini rakaat keempat atau rakaat ketiga. Kadang-kadang Allahu Akbar. Iki mau rakaat pertama atau kedua tuh. Langsung ke godaan itu. Lah ini godaan setan. Tapi kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia lari tukang langgang. Tapi nanti kembali lagi, setan itu mudah kita mengusirnya, tapi dia tidak punya sifat putus asa. Maka setan dari golongan jin ini, musuh empuknya, lawan empuknya itu orang yang pedotan, mudah putus asa, gampang. Paling gampang kegoda setan itu orang yang mudah putus asa, pedotan. Sidik-sidik pedot, sidik-sidik pedot. Itu mudah digoda. Karena setan itu nggak ada sifat apa itu pedot itu rahimnya. Ketika ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim melayu, tidak naik. Kita ingat melayu lagi, tapi nanti goda dikit-dikit menggoda kita. Itu melekat setiap saat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nek pengajian lagi sak jam wis ngantuk, wis mulai wae. Ustaz ora suwene rampung iki mesti godaane ada ini. Ngantuk wae, turu wae, mulai wae. Suwene kok ngono ini. Biasanya perbuatan yang baik itu mengapa cepat lelah? Ikut pengajian 2 jam wis tele-tele itu. Tapi kalau nonton final Argentina karo Spanyol itu lah mbok teko esuk. Anak-anak muda itu pacaran bar maghrib itu tahu, loh kok subuh kok tak krasa itu. Sing jenenge maksiat itu ora enek kesel gitu. Tapi nek pengajian sak jam wis tele-tele lho iki. Aku mas ngoke ta sak jam tele-tele tenan. Jadi kenapa? Karena yang baik-baik seperti ini pasti godaannya ada. Apakah setan ada? Oh banyak. Goda kita itu banyak ini. Nah, maka ya kita harus
selalu waspada. Ini baru setan. Jadi harus kita waspada. Ternyata setan ada dari golongan jin, ada dari golongan manungso. Maka nanti kalau konco kita ngejak maksiat, itu setan itu berarti. Maka setan kamu ini, tobat sana. Itu setan dari jenis manusia. Pertanyaan yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, siapakah itu iblis? Iblis. Lagi bedona iki. Lah nama setan lagi iblis iki. Iblis. Iblis itu kalau diciptakan dari api ya jin. Kalau dari tanah ya menungso. Kalau dari cahaya ya malaikat, lagi iblis. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti silakan dibaca surah Al-Kahfi ayat 50. Nah, ini jawabannya di sini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati, dan ketika kami firmankan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, fasajadu, maka semuanya bersujud, illa iblis, tapi yang tidak mau itu cuman iblis. Lah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 dijelaskan siapa itu iblis. Karena minal jinni, iblis itu adalah dari golongan jin. Karena minal jinni, dia itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia menentang, durhaka terhadap perintah Allah. Jadi yang tidak mau bersujud kepada Adam itu si iblis. Dia dari golongan jin, diciptakan oleh Allah dari api. Jadi iblis itu dari golongan jin. Untuk mencari data lagi di dalam Al-Quran lagi, lebih banyak lagi, siapa itu iblis itu jenengan nanti bisa baca surah Al-A'raf ayat 12 sampai 15. Ini ada bahkan komunikasi antara Allah dengan iblis tadi. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda, wa iblis, apa yang mencegahmu, menghalangimu untuk tidak sujud? Idz amartuka, padahal aku loh yang memerintahkan kamu. Aku itu Tuhanmu, penciptamu. Aku perintahkan sujud kepada Adam, kok kamu nggak mau? Ngapa kena? Ditanya surah Al-A'raf ayat 12. Apa jawaban iblis? Qala, ini jawabannya iblis. Ini dosa yang pertama kali ada dilakukan oleh makhluk, yaitu dosa sombong. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam, wahai Allah, wahai Rabb. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam itu dari tanah. Kudune tanah sujud kepada api. Masa api sujud kepada tanah? Pregit no, ra gelem lah. Itu ternyata dosa pertama dilakukan oleh hamba Allah itu ya si iblis ini tadi, sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kalau kita runtut lagi, orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu banyak dari mereka itu yang sebenarnya tahu bahwa yang diajarkan Nabi itu benar. Tapi apa? Kesombongan itu yang menjadikan mereka tertutup dari hidayah Allah. Karena mereka itu merasa awune itu luwih dhuwur. Kan sebenarnya bangsa Yahudi dengan bangsa Arab itu kan dari Nabi Ibrahim toh. Kalau bangsa Arab itu dari Ismail, kalau bangsa Yahudi itu dari Ishak. Jadi keturunan Ishak nanti Israel, Bani Israel, bangsa Yahudi. Kalau yang dari Ismail ini Nabi Muhammad. Yang menarik itu bapak-bapak, ibu-ibu, mayoritas para nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu semuanya itu dari keturunan Ishak. Ujuk-ujuk jedul dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi nek wong Yahudi itu ngeten iki bapak-bapak, ibu-ibu. Ishak itu kan dari Sarah, kesannya itu ya istri pertama atau itu istrinya ya itu. Sementara Hajar itu kan hanya budak saja, kayak begitu. Kelasnya itu bawah. Jadi mereka merasa awalnya lebih tinggi.
Maka kok yang jadi utusan Allah itu dari sing awune itu ngisore, enggak aku kudune nabi itu dari golongan kita, bukan dari golongannya Ismail sana, merasa lebih tinggi. Itu sama itu. Iblis ketika nggak mau sujud kepada Adam itu masanya lebih elok dari Adam yang diciptakan dari tanah. Sama orang-orang Yahudi ini bukan cuma Yahudi ya, kelompok Zionis sekarang menguasai Israel itu bangsa Zionis. Bangsa Zionis itu orang Yahudi radikalis. Jadi orang-orang Zionis ini yang di setan Yahudi tadi, Netanyahu ya, setan Yahudi itu menganggap manusia selain Yahudi itu seperti jenengan bantai tikus itu neng sawah itu. Bantai tikus neng sawah itu mesake orang. Ya orang gur tikus ya. Jadi kalau mereka membantai manusia tapi bukan Yahudi, kayak kita membantai tikus. Kenapa? Bangsa yang nomor satu itu pilihan Tuhan itu ya bangsa Yahudi itu tadi. Itu klaimnya kelompok Zionis itu tadi. Tidak semua Yahudi itu Zionis, bahkan mereka ada yang Muslim loh, masuk Islam ada. Tapi yang kelompok Zionis yang menguasai Israel minoritas tapi radikal. Itu ingin menguasai tanah Arab semuanya nanti. Kalau Iran sudah bisa dihancurkan, nanti tinggal yang lain-lainnya itu gampang itu. Itu mereka ingin menguasai tanah Jazirah Arab itu ingin dikuasai semuanya itu nanti. Rumangsane apa tuh sekarang kerjasama enggak itu nanti kalau sudah enggak ada musuh seperti Iran nanti, nah mereka dikop nanti mudah itu, enggak punya senjata apa-apa mudah dikuasai. Ini tujuan orang-orang Zionis. Maka ya kita harus waspada dengan apa itu kelompok Zionis yang sangat radikal ini. Kembali kepada firman Allah surah Al-A'raf ini. Nanti masih berapa menit lagi? Sampai jam 9, maksimal jam 9 nanti. Siap. Oke. Baik. Karenanya itu. Lalu ketika si iblis mengatakan, "Loh, aku enggak mau sujud. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah." Enggak mau sujud dia. Mestinya dia sujud kepada saya. Lalu Allah berfirman, ayat selanjutnya. Qala Allah berfirman, "Fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha." Fakhrij innaka minas sagirin. Kalau kamu tidak mau sujud kepada Adam, kamu jangan sombong di sini. Keluar kamu dari sini, dari surga. Innaka minas sagirin, kamu termasuk hambaku yang hina. Jadi iblis ini dihinakan oleh Allah karena tidak mau taat kepada perintah Allah untuk bersujud kepada Adam tadi. Tapi si iblis tadi sombongnya itu ya ora karuan. Karo Allah itu ya orang tidak mau apa itu minta maaf ya tidak itu. Apa pernyataan iblis? Qala, maka dia jawab, "Rapopo, aku metu ka surga rapopo." Tapi dia minta, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Sing penting aku beri tangguh. Jangan mati sampai hari kiamat. Minta tidak mati sampai hari kiamat. Si iblis yang tidak mau sujud pada Adam tadi ora gelem minta maaf. Aku rapopo, terhina rapopo, masuk neraka rapopo, ning aku minta diberi hidup, tunda sampai hari kiamat, nggak mati. Qala Allah berfirman, innaka minal munzarin, baik kamu termasuk yang kami beri tangguh. Maka iblis ini golongan jin yang tidak mati sampai hari kiamat. Jadi iblis yang tidak mau sujud kepada Adam sampai sekarang itu hidup. Sampai hari kiamat itu minta ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Jin itu kan sebenarnya seperti manusia. Mereka juga beranak pinak, mereka juga punya umur kan gitu loh. Mereka juga meninggal dunia kecuali si iblis ini tadi. Ini kira-kira yo dedengkote setan dari golongan jin sing ingkar tadi. Ini nenek moyangnya setan dari golongan jin ya si iblis itu tadi yang tidak mau bersujud dan sampai sekarang hidup memimpin setan-setan dari golongan jin yang lainnya untuk menggoda kita supaya semuanya masuk neraka. Lah mana itu? Keterangan itu jenengan baca surah Al-Hijr ayat 39-40. Ini pernyataan iblis. Jenengan harus tahu. Musuh kita itu si setan dan iblis ini harus tahu. Apa itu? Sumpahnya si iblis itu apa? Surah Al-Hijr ayat 39-40. Qala Rabbi, maka si iblis berkata, Rabbi ya Tuhanku,
Bima aghwaytani ini berarti satu ya iblis tadi. Maka iblis itu siji yang tidak mau sujud kepada Adam itu. Maka Rabbi bima aghwaytani, bukan bukan kami, tapi ini saya. Karena satu ini. Allah, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, karena nggak mau sujud Adam, kamu terhinakan, kamu nanti masuk neraka. Ora apa-apa. Yang penting beri tangguh aku sampai hari kiamat. La uzayyanna lahum fil ardi. La uzayyinanna, sungguh aku akan menjadikan mereka itu memandang baik perbuatan maksiat fil ardi, di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh aku akan menyesatkan semuanya nanti. Bani Adam nanti akan saya sesatkan semuanya. Artinya ini apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Ternyata si iblis ini bersumpah akan memoles kemaksiatan ini dengan sesuatu yang ketoke apik. Memoles. Maka setan itu pinter. LGBT, napa Bu LGBT Pak? LGBT, ngerti sih? L-nya napa? Longsor. G gempa. B banjir. T rada meksa sithik, tsunami. LGBT, maka hindari LGBT supaya tidak muncul LGBT. Kaumnya Nabi Lut itu kan diazab oleh Allah karena apa? LGBT ini kan. Tapi orang kelompoknya iblis ini, setan ini bilang, loh ini kan kebebasan. Kamu suka dengan lawan jenis itu ya monggo saja, itu urusan kamu. Tapi kamu jangan nyalahkan, lah aku seneng karo sejenis kok disalahke. Ini kan kebebasan, hak asasi manusia. Lah ini mereka dengan apa? Hak asasi manusia. Padahal itu penyimpangan dari agama, tapi iblis mengatakan itu kebebasan. Ya tahu itu. LGBT kalau mereka itu kebebasan. Bahkan ada orang liberalis, tidak saya sebutkan namanya saja, nanti cari sendiri. Itu bahkan mengatakan begini, mengapa Nabi Lut itu umatnya diazab? Bukan karena LGBT. Begini lagi, tafsirannya bukan karena lagi. Tafsirnya apa? Karena waktu itu program Allah itu baru memperbanyak manusia. Menungso JCT, ngono LGBT entek nang menungso. Lah makanya diazab itu karena itu, bukan masalah LGBT. Sekarang menungso wis kokean. Indonesia aja programnya KB kok. Dengar ikut KB enggak? Saya ikut KB. Keluarga berencana, tapi berencana banyak gitu loh. Karena anak saya sementara baru 8 sementara ini. Jadi ikut KB itu, keluarga berencana punya anak banyak gitu loh. KB juga. Programnya KB. Lah sekarang programnya KB itu. Iki ora apa-apa, dengan sejenis manusia wis kokean. Jadi ora diazab oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi menafsirkan Al-Quran sak penake dhewe-dhewe yang ngono kuwi. Itu padahal justru LGBT itulah yang menjadikan umat Nabi Lut itu diazab oleh Allah. Maka kalau di Arab sana orang yang LGBT disebut Luti. Kamu itu Luti. Luti itu ya memang seperti umatnya Nabi Lut itu tadi, melakukan LGBT itu tadi. Judi. Mas, Pak, judi ya? Mah, judi haram. Tapi kalau kuis berhadiah, hadiahnya umroh bareng artis. Sekali SMS bayari 2.000. Kamu milih Argentina atau milih Spanyol? Bayar 2.000. Kok nek sing bener dioplos juarane apa itu umroh bersama artis. Tetap kok itu hadiah umroh lho, Pak. Apik lho. Tapi ngono ki jane judi napa judi? Judi. Jenengan kalau SMS golek sing 2.000 atau sing 5.000? Golek sing gratis ta, Pak? Sekarang SMS kalau yang itu bayar loh, Pak. Kalau jenengan melu kuis itu, begitu SMS kelong langsung 2.000 itu. Kalau ada 1 juta orang ikut, 1 juta ping 2.000, berarti 2.000 yuto, ada 2 miliar duit masuk ke apa itu bandar judi. Nanti yang juara ya kira-kira untuk 200 yuto lah. Artisnya ya TKI 300 yuto, 500 yuto, tapi dia bisa mengumpulkan 2M. Bandarnya untuk taruh tengah miliar. Hadiah
setengah miliar. Ini judi apa judi? Namanya kuis. Ini seringkali, maka hati-hati. Bukan apa itu kuis itu judi, bukan, tapi seringkali judi itu dimasukkan di kuis. Bahkan lomba-lomba itu kadang-kadang ya ada unsur judinya loh, bapak-bapak ibu. Hati-hati, itu harus ada. Mungkin namanya beda-beda, tapi ini ada unsur judi. Pernah saya ditanyai, tapi bukan Piala Dunia ini, yang sebelumnya. Ustadz, arisan Piala Dunia itu boleh atau enggak? Arisan Piala Dunia. Loh piye arisan? Ngeten lho, Kak. Itu di warung itu kita ada 20 orang. Itu ndelalah ya pilihannya beda-beda itu. Wis pokoke kabeh urunan 100.000. Engko bedak negara masing-masing pilihannya. Lah engko sing menang itu ya kita kasih hadiah dari apa itu arisan kita itu. Lah iki jenenge judi itu. Jenenge arisan ngene iki jenenge judi. Jadi namanya judi itu bisa masuk di berbagai nama itu. Itulah pinternya si iblis. Campur aduk akidah itu mereka masukkan di mana? Toleransi. Toleransi itu jadi apa toh? Toleransi itu tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Toleransi itu kita tidak mendolimi yang berbeda agama dengan kita. Toleransi itu kita memberikan kebebasan. Kamu mau ke sinagog, silakan. Mau ke gereja, silakan. Nggak akan saya bakar gerejanya. Cukup di situ saja. Tapi kalau wis nyampur, engko nek Jumatan ning nggonku, nek nanti mingguan aku tak melu kowe, lah itu namanya kebablasan toleransi itu. Tapi ngene iki dianggap apa? Inklusif. Lah wong sing inklusif ngono ki lho, ya sosok ning masjid, sosok ya ning gereja. Wah itu inklusif, top itu. Malah walik-walik. Nah, ini cara iblis memberikan sesuatu dianggap bagus padahal itu kemaksiatan. Ingat itu contohnya. Bahkan anak-anak muda sekarang, cewek-cewek muda sekarang ini, itu kalau ada calonnya membawa bunga itu, aku ora butuh bunga mawar, aku butuh cuma bunga bang. Ini bunga bang piro? Bunga bangnya gede ya berarti tabungannya gede. Namanya bunga. Bunga itu bagus nggak? Ini bukan riba loh, bunga 1% bunganya. Indah nggak bunga itu? Indah. Itulah pinternya si iblis tadi. Kemaksiatan itu dipoles sedemikian rupa kita apa? Lah riba kok disebut nah Pak tak kayak riba 1%. Wah itu riba haram. Enggak, ini bukan riba. Ini bunga. Bunga kan indah itu. Nah itu pinternya si iblis ngoten niku. Maka kita harus hati-hati. Penutup. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ternyata si iblis tadi yang bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Karena dia diberi hidup sampai hari kiamat. Wes aku ning neraka ora apa-apa, ning aku nggeret semua manusia supaya kabeh masuk neraka. Tapi dia juga mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas. Bukan mukhlis ya, mukhlas. Itu yang tidak bisa digoda oleh si iblis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berusaha menjadi seorang yang mukhlas. Karena orang yang mukhlas ini yang tidak bisa digoda oleh si iblis tadi dan konco-konco ini. Atau apa toh bedanya mukhlis dan mukhlas? Ini kalau para kajian para ulama, bedanya di mana? Mukhlis itu orang yang ketika melakukan suatu perbuatan, suatu ibadah, tujuannya hanya satu, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Itu mukhlis. Ketika sholat, bismillah ya Allah, saya mau menghadap engkau ya Allah. Sholat Allahu Akbar. Niatnya benar-benar hanya mengharap ridho Allah. Itu orang yang mukhlis. Ketika sholat, hatinya ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ketika zakat, sedekah, ya Allah, ini aku mengeluarkan sebagian harta saya untuk melaksanakan perintahmu, untuk melaksanakan kewajibanmu zakat, atau perintahmu untuk bersedekah infak. Bismillah. Itu orang yang mukhlis. Ketika beribadah, beramal, niatnya benar, lillahi ta'ala. Itu orang yang mukhlis. Tapi orang yang mukhlas itu seperti yang difirmankan oleh Allah. Qul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mukhlis itu tidak hanya ketika sholat saja, tidak hanya ketika zakat infak saja, dia akan selalu ingat Allah dan hanya untuk mencari ridha Allah dimanapun dan kapanpun dia berada, sejak bangun tidur sampai dia tidur lagi. Karena ada loh bapak-bapak ibu-ibu, orang itu mukhlis, nek sholat subuh itu khusyuk tenang, Allah Akbar. Sholat subuh 10 menit lagi rambut, khusyuk tenang, dan yo top tenang sholatnya. Tapi lagi sholat itu dibisiki, Pak Yai, engkau nek dukung aku, pokoknya dukung aja lah, kita kayak 5 miliar sih. Menang saya tambahin 5 miliar lah, pokoknya dukung ya, jangan ngitung bener salah ini, pokoknya dukung itu aja titik. Akhirnya bismillah, siap, sholatnya jadi yang mukhlis. Tapi begitu diiming-imingi duit 1 miliar, itu ternyata ngewel tadi. Maka musuhnya yang lebih berat itu bukan dari jin. Nek dari jin digoda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, melayu. Nek setane ngedit 1 miliar, Pak, tak yai, tak kei 1 miliar ning anu yo. Pak Hakim, tak kei 1 miliar ning menangi aku yo. Setan ngoten niku. Oke, nah ini kan jadilah itu si setan itu ngoten niku. Jadi orang yang ikhlas sholatnya belum tentu nanti mukhlis. Di luar sholat ini masih bermaksiat. Ini berarti mukhlis ketika sholat, mukhlis ketika zakat, tapi dia belum bisa menjadi seorang yang mukhlas. Karena yang mukhlas itu dari bangun tidur sampai bangun tidur yang diingat hanya Allah. Kalau diajak kemanapun, ini baik nggak ini? Menjadikan Allah itu nggak ini? Ini mau pengajian kok, bismillah, ayo. Tapi kalau diajak ke tempat maksiat, yuk yang diskotek yuk tak gratisi, mau itu nanti maraknya dosa. Ini artinya orang yang mukhlas. Jadi semua apa itu hidup kita dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur hanya ingat Allah. Semua yang kita lakukan pokoknya mencari ridha Allah. Itu orang yang mukhlas. Nah iki Allah ridha tak lakoni, nah Allah gak ridha mau lah mbok tok iming-iming pira wae mau aku. Ini orang yang mukhlas. Maka mari kita jangan sekedar mukhlis saja, tapi ketika kita berusaha menjadi orang yang mukhlas, dimanapun, kapanpun kita berada, ingatnya Allah, semuanya hanya untuk Allah, untuk akhirat kita, untuk kebaikan akhirat kita. Maka ini insya Allah kita akan menjadi orang yang mukhlas. Masih ada waktu 10 menit, tapi saya kira sudah cukup sekian. Saya nanti masih ada rapat lagi di PDM. Ada pamit dulu, ngisi pengajian dulu. Ya mudah-mudahan di sini dapat, di sana juga dapat. Itulah yang bisa kami sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kesimpulannya, mari kita berusaha menjadi seorang muslim yang kafah, dari A sampai Z taat kepada Allah. Apapun itu, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Apapun itu kalau diharamkan oleh Allah, benar-benar harus kita tinggalkan. Kita kafah, tidak pilih-pilih. Dan ingat, musuh menjadi muslim kafah adalah setan, baik dari golongan jin maupun golongan manusia, termasuk si iblis barang mau, itu juga musuh kita. Maka kita harus selalu waspada, melekat setiap saat, jangan sampai tergelincir oleh setan, iblis, musuh Allah dan musuh kita semuanya. Dengan demikian kita bisa menjadi seorang yang mukhlas, mukmin yang kafah, sehingga insya Allah kapanpun, dimanapun kita dipanggil oleh Allah sudah siap. Dimanapun dan kapanpun siap. Kenapa? Karena hidup kita ini hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada kita Sultan Siriza LCMA atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah beliau. Acara selanjutnya yaitu pengumuman. Masjid Barokah masih mengadakan program pembebasan lahan